Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Kita akan kembali sharing, mengulas masalah-masalah hukum baik yang terjadi di tengah masyarakat, yaitu yang ditanyakan oleh teman-teman viewers atau yang mungkin viral di media-media sosial yang menjadi bahan perbincangan publik dan yang sedang hangat diperbincangkan oleh publik di media sosial, di internet, itu tentang terbitnya putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan terhadap kasus perceraiannya Baim Wong ya. Ini kemarin tanggal 16 April 2025 itu banyak sekali berita-beritanya, sampai ada yang masuk ke kolom komentar di video saya yang menanyakan terkait dengan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan terhadap kasus perceraiannya Baim Wong. Kita langsung saja ya bahas. Pertanyaannya seperti ini. Baim Wong sudah membuktikan istrinya selingkuh, tapi kenapa tetap dibebankan membayar uang mut'ah dan iddah oleh hakim? Tolong dijawab Bang. Nah, ada pertanyaan seperti itu. Mungkin ya beliau pemerhati selebritis juga, ya nggak apa-apa sih. Yang penting ada hal-hal yang bisa kita ambil hikmahnya, dan juga tentunya ada nilai edukasinya yang dapat menambah wawasan bagi kita. Terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memutuskan perkara gugatan cerai talak dari Baim Wong ini sudah pada tahapan putusan. Jadi majelis hakim sudah ketok palu memutuskan yang isinya ya, yang beredar di media sosial, di publik, itu memang Baim Wong sudah dapat membuktikan dugaan-dugaan atau dalil-dalil gugatan atau alasan-alasan gugatan cerai talaknya itu ternyata di dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan ada beberapa redaksi yang menyatakan bahwa memang terbukti bahwa istri dari Baim Wong ini pada saat itu terbukti nusuz. Ya, nusuz ini perbuatan durhaka, perbuatan khianat, perbuatan membangkang, itu termasuk ke dalam kategori nusuz. Nah, oleh karena nusuz itulah Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak mengabulkan seluruh tuntutan balik dari istrinya Baim Wong ini. Karena kalau kita ketahui ya, dalam gugatan ataupun juga permohonan cerai talak yang diajukan oleh Baim Wong itu, istrinya ini kan mengajukan perlawanan, dalam hal ini mengajukan gugatan rekonvensi. Di antara beberapa tuntutan dalam gugatan rekonvensinya itu, istrinya ini menuntut beberapa poin atau beberapa tuntutan. Yang pertama, menuntut nafkah madiyah. Nafkah madiyah ini dapat kita artikan sebagai nafkah yang belum diberikan dari si suami kepada istrinya, ya sepanjang misalkan pisah rumah kah, atau misalkan beberapa bulan nggak ngasih nafkah, itu bisa mengajukan tuntutan nafkah madiyah. Nah, istrinya Baim Wong ini mengajukan satu, yaitu tuntutannya adalah nafkah madiyah sebesar 800 juta rupiah. Nah, itu tuntutan yang pertama. Kemudian dia juga menuntut nafkah mut'ah. Pada saat itu yang saya baca, nafkah mut'ahnya sebesar 3 miliar rupiah. 3 miliar untuk nafkah mut'ah. Kemudian dia juga menuntut nafkah iddah sebesar kurang lebih 600 juta rupiah. Kemudian yang berikutnya, istrinya Baim Wong ini juga menuntut nafkah untuk anak sebesar 80 juta rupiah untuk setiap bulan. Berdasarkan fakta-fakta persidangan, kemudian juga pertimbangan hukum dari majelis hakim menyimpulkan bahwa oleh karena si termohon, dalam hal ini istrinya Baim Wong dalam kasusnya ini, karena terbukti nusuz, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan yang namanya nafkah madiyah, kemudian juga yang namanya nafkah iddah. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut menolak untuk mengabulkan tuntutan nafkah madiyah, nafkah iddah, dan juga nafkah anak. Yang dikabulkan oleh majelis hakim pada saat itu adalah nafkah mut'ah, itu pun hanya sebagian dari tuntutan nafkah mut'ah sebesar 3 miliar, majelis hakim hanya mengabulkan sebesar 1 miliar saja, 1 miliar rupiah.
Nah itu, jadi yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan itu hanya untuk nafkah mut'ahnya saja, itu pun yang dikabulkan hanya sebesar 1 miliar rupiah dari tuntutan sebesar 3 miliar rupiah. Jadi untuk nafkah madiah yang 800 juta, kemudian nafkah idah yang 600 juta, itu tidak dikabulkan karena menurut Majelis Hakim terbukti di persidangan bahwa si termohon ini memiliki hubungan dengan orang ketiga dan terbukti perilakunya merupakan perilaku yang nusuz, sehingga karena nusuz tersebut dapat menggugurkan hak dia, istrinya Mbak Im Wong ini, untuk mendapatkan nafkah iddah dan juga nafkah madiah. Kemudian untuk nafkah anak kenapa tidak dikabulkan? Ya karena hak asuh anaknya sama Mbak Im Wong gitu kan. Jadi sepenuhnya baik hak asuh anak maupun biaya pendidikan dan lain-lain tentu tanggung jawab Mbak Im Wong seluruhnya, sepenuhnya. Tetapi tetap masih memberikan akses kepada ibunya apabila ingin mengunjungi atau bertemu dengan anak-anaknya tersebut. Nah, adapun terkait dengan nafkah mut'ah yang tetap diberikan, itu memang dasar hukumnya mengacu kepada kompilasi hukum Islam. Saya sudah punya bukunya seperti ini. Di dalam kompilasi hukum Islam di pasal 141 ya kalau nggak salah, saya buka dulu biar tidak keliru. Pasal 149 ya, di sini di dalam pasal 149 poin A disebutkan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qabla al-duhul. Jadi terhadap seorang istri yang bercerai, yang dicerai oleh suaminya, dia tetap mendapatkan hak mut'ah meskipun dia berperilaku nusuz. Karena mut'ah itu pada dasarnya merupakan kenang-kenangan terakhir, dapat kita tafsirkan sebagai kenang-kenangan terakhir atau sebagai pemberian terakhir, dan merupakan suatu penghargaan ya kepada si istri tersebut yang telah membersamai si suaminya tersebut selama pernikahan berlangsung, selama berumah tangga. Dan itu hal yang wajar ya, harus dihargai meskipun misalkan belakangan melakukan perbuatan nusuz. Nah, itulah pertimbangan daripada Majelis Hakim kenapa menolak tuntutan nafkah madiah, nafkah iddah dan juga nafkah anak, kemudian mengabulkan sebagian dari nafkah mut'ahnya yaitu sebesar 1 miliar dari tuntutan 3 miliar rupiah. Itu saja sharing-sharing kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi kita semua, dan mudah-mudahan dari setiap kasus ada hal-hal yang dapat kita ambil hikmahnya dan tentunya ada nilai-nilai edukasinya. Nah, kalau menurut teman-teman video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, saya mohon keikhlasan dari teman-teman viewers semuanya untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy Official. Bukan siapa-siapa, hanya lawyer Deso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.